Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat berbakti di GKI Peterongan. Sebelum memulai kebaktian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Anggota jemaat diundang untuk menghadiri pekan doa yang diadakan pada mulai tanggal 9 sampai 14 Mei jam 18.30 di gereja ini. Kedua, pada hari Minggu 15 Mei mendatang kita akan merayakan hari Pentakosta sekaligus hari pengucapan syukur. Panitia telah menyediakan amplop persembahan syukur Thanksgiving Day. Anggota jemaat dimohon dapat mengambilnya di meja depan pintu masuk ruang kebaktian. Karena Yesus telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, harapan baru terbentang di depan kita. Karena Yesus telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, persekutuan yang baru terbentuk di tengah kita. Persekutuan yang saling mengasihi dan peduli, yang menyambut semua yang bersisi, yang memberi tempat agar semua
Karena Yesus telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, ada tugas baru bagi kita. Yesus telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Kini umat kita percaya untuk menjadi tangan dan kaki baginya, untuk menjadi umat yang melayani Sang Raja. Mari kita tundukkan hati dan bersama mengaku bahwa pertolongan kita di sepanjang ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan, selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan selamat hari Minggu ya, karena beberapa tadi keliru selamat hari Minggu. Ini hari Kamis dan kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Saudara, Kristus yang telah menyelesaikan tugasnya di dalam karya kematian dan kebangkitannya, kini ia dipermuliakan dengan kenaikannya ke surga. Tetapi bukan berarti tugasnya selesai begitu saja dan dia meninggalkan kita, melainkan dia mengutus para murid, memberikan kepercayaan besar pada para murid untuk melanjutkan karyanya di dalam dunia ini, menceritakan tentang namanya yang besar, kuasanya yang ajaib, dan kasihnya yang sungguh agung dan mulia. Dan panggilan itu juga kini diberikan kepada kita untuk ikut serta ambil bagian di dalam kepercayaan yang Tuhan berikan. Saudara, di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18-20, Yesus berkata kepada para murid sebelum ia terangkat ke surga, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kini kita akan melanjutkan dengan menyatakan pengakuan dosa kita. Mari kita bertanya di dalam hati masing-masing,
Sudahkah kita mentaati apa yang Tuhan perintahkan ini? Menjadi saksinya, menyebarkan Injil Yesus Kristus dimanapun kita berada. Mari kita tunduk dan jemaat diberi kesempatan untuk mengaku dosa secara pribadi. Bapa di surga, betapa besarnya kesempatan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Sebuah kepercayaan untuk melanjutkan tongkat estafet daripadamu. Menyaksikan kuasa, kasih dan kemuliaan Yesus Kristus. Siapalah kami ini sehingga Engkau berkenan memakai kami. Kami hanyalah manusia yang berdosa. Kami makhluk yang serba terbatas. Banyak hal kami tidak mengerti. Banyak hal kami tidak bisa lakukan. Namun dengan perkenanan-Mu, Engkau mengundang kami semua ikut ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan kerajaan surga untuk menceritakan dan memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Engkau melayakkan kami sebagai saksi-Mu untuk membawa sebuah pesan penting, berita yang sungguh amat besar bagi dunia ini. Keselamatan yang sudah Engkau lakukan dan keselamatan yang diberikan untuk semua orang yang percaya kepada-Mu. Bapa Surgawi, kami menyadari betapapun besarnya anugerah, kami sering masih melalaikannya. Kami belum mampu memandangnya sebagai sebuah anugerah, sehingga kami tidak bertanggung jawab di dalamnya. Kami masih lebih suka mengurusi kepentingan kami saja. Kami masih lebih suka melakukan apa yang menguntungkan bagi kami, sehingga kami lalaikan kepercayaan ini. Kami tidak menjaga pikiran-pikiran kami. Kami tidak menjaga tutur kata kami. Dan kami lalai juga di dalam perbuatan-perbuatan. Sehingga bukannya membesarkan nama Tuhan, bukannya menghadirkan cinta kasih, tetapi kami justru membuat keonaran. Kami mendatangkan kerugian bagi orang lain. Kami sibuk dengan kemarahan-kemarahan kami. Kami sibuk mencari siapa yang salah dan bertanggung jawab atas kehidupan kami. Kami dibutakan oleh keinginan-keinginan duniawi, keserakahan-keserakahan, membuat kami lupa bahwa Tuhan memanggil kami untuk bersaksi, untuk menjadi teladan. Ampunilah kami ya Bapa atas kelalaian kami ini. Ampuni kami kalau kami belum menjawab ya atas panggilan Tuhan. Sucikanlah kami Bapa, bersihkanlah kami. Kiranya pagi hari ini melalui ibadah peringatan kenaikan Yesus Kristus ke surga, kami diingatkan lagi bagaimana Tuhan telah berkarya sedemikian besar dalam kehidupan kami. Dan Tuhan juga berkenan untuk menolong kami menjalani kehidupan baru yang Tuhan kehendaki. Inilah penyesalan dosa kami ya Bapa, yang kami naikkan dengan setulus hati kami. Dan dengan keyakinan yang teguh, Tuhan mengampuni dan Tuhan menolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amen.
Saudara, Roma pasal 10 ayat 12 dan 13 menjadi berita anugerah bagi kita sekalian. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Saudaraku di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Salam damai. Mari kita persiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, karuniakanlah hati yang selalu bersyukur, memuji dan memasyurkan nama Tuhan. Bukan hanya di dalam gedung gereja ini saja, tetapi ketika kami hadir dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di masyarakat, dimanapun kami berada, kami tetap memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Melalui nyanyian-nyanyian rohani, tapi juga melalui perkataan-perkataan kami yang santun, yang sopan, yang membangun kepada sesama kami, dan seluruh perbuatan kami yang berkenan kepada Engkau. Biarlah kami nyatakan kemuliaan Tuhan, kami nyatakan kebesaran Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bapa, saat ini kami menundukkan diri di hadapan Tuhan untuk memohon karunia Roh Kudus, menolong kami memahami setiap berita firman Tuhan, agar kami bisa membagikan ini kepada banyak orang. Dan terlebih dulu kami juga mengimaninya dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah ya Tuhan, dan setiap kami yang merasa lemah, kami yang mengaku diri tidak berarti, Tuhan akan perlengkapi dari kuasa dari tempat tinggi, memampukan kami semua memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Suara hati Tuhan, sapaan Tuhan, kerinduan hati Tuhan, biarlah kami cermati dengan sungguh-sungguh, dan kami menjadikan bekal yang baik untuk kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan waktu pemberitaan firman ini. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11.
Dalam perikop ini, peristiwa kenaikan Kristus menjadi awal perutusan dan pemberian kepercayaan bagi para murid untuk menjadi saksi Kristus. Beginilah firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikianlah firman Tuhan.
kita, Tuhan yang memilih tanah perjanjian bagi bangsa yang dikasihinya. Allah pemimpin dunia, raja bangsa-bangsa, di tahtanya yang kudus Tuhan menetap. Para pemuka bangsa adalah umat-Nya yang punya perisai bumi. Kau Tuhan termulia, Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermasmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermasmur, amin, haleluya. Bacaan kedua diambil dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Perikop ini berisi ucapan syukur dan doa Paulus bagi jemaat di Efesus agar mereka memiliki pengenalan yang benar akan Allah dan kuasa kebangkitan Kristus. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan.
Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Tema kita hari ini adalah pergi memberi kepercayaan. Yesus pergi tapi memberi kepercayaan. Saudara, ketika kita diberi sebuah kepercayaan, bagaimana perasaan kita? Senang atau tidak jika kita ini diberi kepercayaan? Mungkin jawabnya tergantung ya, kepercayaannya apa yang diberikan. Saudara, kalau misalnya Anda bekerja dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah kedudukan tertentu sebagai seorang karyawan, lalu atasan tertinggi Anda satu kali mengatakan, "Pak, saya ini mau cuti seminggu. Nah, tolong Bapak menggantikan posisi saya selama seminggu itu. Semua hak, semua kewajiban saya, semua Anda lakukan. Anda terima. Saya memberikan kepercayaan Anda untuk menduduki posisi saya selama seminggu." Kalau Bapak Ibu dapat terima tawaran seperti itu, bagaimana? Senang atau tidak? Saudara, bisa saja kita senang karena kita merasa dipandang lebih baik daripada karyawan-karyawan yang lain. Ini atasan tertinggi loh, nggak main-main. Mempercayakan itu kepada kita, berarti saya ini mestinya lebih baik daripada yang lain. Jadi saya boleh menduduki jabatan itu walaupun cuma seminggu. Ada perasaan bangga, ada perasaan senang. Tetapi mungkin juga ada yang merasa was-was. Aduh, kalau haknya sih enak ya, dapat gajinya ya sama seperti dia, fasilitasnya sama, haknya untuk memerintah sama. Nah, tapi tugasnya itu kan juga lebih berat. Makin tinggi jabatannya, tugasnya juga mestinya makin berat, tanggung jawabnya makin besar. Komplain-komplain semua masuknya ke atasan ini. Aduh, apa saya bisa ya? Barangkali kemudian kita menerima tanggung jawab itu tapi dengan kecemasan, dengan kekhawatiran, apa saya bisa? Nanti kalau terjadi begini, terjadi begitu, atasan tidak ada, semua harus saya ngadepin. Kita menjadi cemas. Ada orang yang senang menerima kepercayaan, ada juga yang merasa was-was. Tapi saudara, bagaimanapun perasaan kita ketika menerima sebuah kepercayaan, yang harus kita lihat adalah sebuah kepercayaan itu mengandung nilai yang penting. Ketika kita diberi kepercayaan, itu berarti kita dianggap layak, kita dianggap mampu, kita dianggap bisa. Karena tidak mungkin orang memberikan kepercayaan kepada orang yang tidak bisa. Dalam banyak hal kita sering mengadakan audisi, pemilihan, seleksi. Ya, mau masuk sekolah aja kan juga harus diseleksi ya, layak atau tidak ini sekolah di sini.
Segala sesuatu perlu diseleksi, saudara. Karena ada kriteria-kriteria standar tertentu yang harus dipenuhi. Jadi kalau kita masuk dalam seleksi itu, lolos dalam audisi itu, kita dianggap layak. Dan ini tentunya menyenangkan. Tetapi saudara, banyak kali juga sebetulnya kita itu tidak layak. Tapi diberi kesempatan untuk menerima kepercayaan itu. Mestinya tidak layak, tapi diberi kesempatan. Seorang yang pernah ketahuan mencuri uang misalnya, apalagi dalam jumlah yang besar, merampok, lalu dihukum masuk penjara. Begitu dia keluar penjara, dia melamar kerja di sebuah perusahaan. Pemilik perusahaan ini tahu persis track recordnya seperti apa. Tapi kemudian menyuruh orang ini untuk bekerja di bagian keuangan. Masuk akal enggak? Mestinya enggak ya. Tapi kalau sampai ini terjadi, ini namanya sebuah kepercayaan, kesempatan yang diberikan. Saya yakin kamu sudah berubah. Kamu bukan lagi perampok, bukan lagi maling. Jadi saya tempatkan kamu di bagian keuangan ini. Kerja yang baik ya. Ini anugerah, saudara. Kesempatan yang sebetulnya kita tidak layak dapatkan, tapi diberikan. Itu berarti sebuah anugerah. Nah, demikian pula yang dilakukan oleh Yesus Kristus kepada para muridnya. Menjelang kenaikannya ke surga, dia memberikan dulu sebuah kepercayaan, sebuah pesan, sebuah tugas kepada para murid. Yesus dipermuliakan ketika dia naik ke surga. Tugasnya sudah selesai. Tapi kemudian dia memberikan sebuah tugas pada para murid untuk melanjutkan karyanya di dalam dunia, yaitu menjadi saksi Kristus. Menurut Anda, para murid ini layak atau tidak untuk mendapatkan kepercayaan ini? Jadi saksi itu tidak main-main loh, saudara. Saksi itu kan berarti orang yang dianggap paling tahu. Kalau ada peristiwa kecelakaan misalnya, yang ditanyai dulu itu siapa, oleh polisi atau oleh wartawan, ini kecelakaannya gimana toh? Yang salah siapa? Yang mulai duluan siapa? Penyebabnya apa? Pasti orang yang mengaku saya melihat sendiri, saya saksinya. Pasti orang ini akan segera dikerumuni banyak orang untuk ditanyain macam-macam. Karena dia dianggap yang paling tahu. Nah kalau kita tidak tahu apa-apa, tidak mungkin ditanyain orang, tidak mungkin dicari. Jadi tugas sebagai saksi ini penting sekali, saudara. Persidangan tidak akan berjalan tanpa hadirnya saksi. Nah, mau bagaimana mencari siapa yang salah, siapa yang benar? Apakah laporan dari pihak yang melaporkan ini dijamin pasti benar laporannya? Tunggu dulu, semua harus serba diperiksa. Oleh karena itu penting menghadirkan para saksi untuk membuktikan yang benar mana, yang salah mana, baru hakimnya berani mengambil keputusan. Ini bukan tugas yang remeh, bukan tugas yang sembarangan. Jadi, para murid itu layak atau tidak untuk menerima tugas sebesar ini. Dianggap yang paling tahu tentang Yesus. Lalu mereka harus menceritakan tentang Yesus. Mereka mengajarkan apa yang Yesus pernah ajarkan. Mereka menyaksikan kuasa Tuhan, membagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Layak atau tidak? Apa kelebihan para murid? Apa yang bisa dibanggakan oleh para murid? Tidak ada. Kita sudah berulang kali mendengar peristiwa Petrus yang menyangkal Yesus, Thomas yang ragu-ragu, tidak mudah percaya. Bagaimana nih saksi kok tidak gampang percaya? Murid-murid semua sudah bilang Yesus bangkit, Yesus bangkit. Thomas tetap mengurung diri, Thomas tidak percaya. Para murid yang lain, siapa yang menemani Yesus sampai di puncak salib? Semua lari meninggalkan Yesus. Kalaupun melihat itu hanya dari jarak jauh sekali, tidak ngapa-ngapain. Apa yang bisa dibanggakan dari pengikut macam ini, saudara? Semuanya mengecewakan Tuhan. Tuhan kalau membimbing itu tenangan. Tuhan kalau memelihara hidup mereka itu luar biasa. Jala ditinggalkan, semua pekerjaan ditinggalkan, tapi mereka tetap bisa makan, tetap bisa istirahat setiap hari. Itu kalau bukan Tuhan yang memelihara, siapa lagi? Tapi dengan pemeliharaan yang sedemikian luar biasa, mereka masih tega meninggalkan Yesus di saat paling genting dalam kehidupan Yesus, mati untuk kita semua. Tidak ada murid yang layak. Semuanya gagal jadi pengikut Yesus. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak trauma untuk memberikan kepercayaan kepada para murid. Yesus sekali lagi memberi kesempatan kepada para murid, jadilah saksiku. Ceritakanlah tentang aku.
Beritakanlah namaku, di dalam namaku ada pengampunan, ada pertobatan, ada keselamatan. Apa Yesus tidak takut kalau para murid nanti lari lagi meninggalkan tugas ini? Memberitakan nama Yesus, tapi kemudian mulai dicerca, mulai dianiaya, dipenjarakan. Lalu mereka meletakkan tugasnya, sudahlah aku tidak mau lagi. Yesus kok tidak trauma ya? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah kasih Yesus, anugerah. Kita melihat tugas ini, kepercayaan ini bukan sebagai beban yang menekan berat. Bukan maksud Tuhan berbuat jahat dan menindas kita dengan keras sehingga memberikan tugas sebesar ini. Tetapi karena Tuhan menganugerahkan kepada kita, mengasihi kita, memandang kita layak. Tanpa kita, Yesus juga bisa bersaksi kok. Tanpa kita, Yesus itu juga bisa menyelamatkan orang. Yesus juga bisa membuat orang percaya. Paulus misalnya, siapa yang memberitakan Injil kepada Paulus? Tidak ada kan? Paulus itu alergi banget dengar nama Yesus. Semua orang Kristen itu takut kalau ketemu Paulus. Pasti kami mati kalau ketemu Paulus. Berkobar-kobar bawa pedang, mau membunuh siapapun yang mengaku muridnya Yesus. Tidak ada yang berani untuk ketemu Yesus, untuk ketemu Paulus. Tapi Yesus sendiri yang menjumpai Paulus dalam sebuah penglihatan sampai akhirnya Paulus bertobat dan menyerahkan diri jadi rasulnya. Siapa yang berjasa terhadap diri Paulus? Tidak ada. Kalau Yesus mau, Yesus bisa hadir bagi semua orang, menyelamatkan banyak jiwa. Tapi kenapa Yesus mesti panggil dan utus para murid? Karena Yesus mau mengangkat derajat para murid. Kamu ini bukan orang terbuang. Kamu itu bukan orang gagal. Kamu itu bukan pecundang yang tidak bisa apa-apa. Tapi engkau adalah muridku, pengikutku yang berharga. Maka aku berikan anugerah ini kepadamu. Ikut serta dalam karyaku. Yesus tetap bekerja. Tapi para murid juga diajak serta untuk bekerja. Oleh karena itu saudara, para murid yang menerima tanggung jawab besar ini, kepercayaan besar ini, tidak berani komplain, tidak berani nolak lagi. Oh Tuhan jangan saya. Nanti dululah, yang lain saja. Aku tidak sanggup, ini berat. Para murid tidak ada yang berani komplain dan berkata tidak. Injil Lukas pasal 24 ayat 52 mencatatkan mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Bersukacita. Setelah Yesus memberikan pesan ini, dia terangkat naik ke surga, para murid pulang dengan sukacita. Bukan hanya karena kesempatan untuk melihat Yesus naik ke surga, tapi karena mereka mendapatkan kepercayaan besar ini. Oh, kami ini berharga. Walaupun kami sudah mengecewakan Tuhan, walaupun kami ini sudah gagal, pernah gagal, tapi Tuhan tetap memberi kepercayaan kepada kami. Sungguh luar biasa. Kami bersukacita menyambut tugas ini. Dan mereka pun segera melakukannya dengan tanggung jawab. Mereka memberitakan Injil Yesus Kristus sehingga Injil terus-menerus tersebar dan makin banyak orang percaya kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, tugas ini tidak hanya diberikan kepada para murid. Kepercayaan ini tidak hanya dinikmati oleh 12 murid pada waktu itu, tetapi juga diberikan kepada kita sekalian. Kepada kita diberikan anugerah ini, kepercayaan ini. Ayo jadi saksi Kristus. Beritakan tentang Yesus. Nah, apakah kita mau menerimanya dengan sukacita? Atau kita masih melihatnya sebagai beban yang berat? Sebagai ganjalan, aduh saya jadi tidak bebas nih. Kerja tidak bebas. Ya, berelasi dengan orang lain tidak bebas. Ya, mau melakukan apapun tidak bebas karena ada tugas ini. Atau kita dengan antusias, aku siap Tuhan, terima kasih aku diberi kepercayaan. Aku ini tidak bisa apa-apa tapi kok Tuhan percaya ya. Maukah kita menerimanya dengan sukacita? Tapi tentunya juga, maukah kita melakukannya dengan bertanggung jawab? Bukan saksi palsu, bukan saksi yang sesat, yang ngawur, ngomong sekarpe sendiri. Pokoknya cerita Yesus tapi ceritanya apa tidak tahu ya. Karang-karang sendiri, ngawur gitu ya. Tentu Tuhan tidak menghendaki kita menjadi saksi yang sesat, tapi saksi yang benar. Nah, bagaimana kita bisa menjadi saksi yang baik dan yang benar ini, saudara? Karena kenyataannya banyak orang baca Alkitab aja pusing ya, tidak ngerti maksudnya apa. Lalu apa yang mesti kita ceritakan?
Banyak orang kesulitan untuk merasakan kehadiran Yesus. Lalu bagaimana kita harus bercerita? Apa yang mesti kita bagikan? Bagaimana kita menjadi teladan? Apa yang harus saya lakukan? Banyak orang tidak tahu. Paulus, saudara, memahami kesulitan ini. Memahami kesulitan jemaat dalam menjadi saksi yang baik dan benar. Karena banyak orang belum mengerti. Jemaat mula-mula apalagi. Alkitabnya belum ada, saudara. Perjanjian baru belum dicetak. Baru dalam proses penulisan. Belum dibagikan. Jadi apa pedoman mereka, apa panduannya, mengerti ajaran Yesus itu seperti apa? Tidak tahu. Oleh karena itu Paulus mendoakan jemaat. Dalam bacaan surat Efesus tadi, doa Paulus kepada jemaat di Efesus. Karena Paulus mengerti kekurangan mereka, maka Paulus memintakan kepada Tuhan supaya memperlengkapi mereka menjadi seorang saksi. Nah, apa isi doanya, saudara? Kita akan melihat dan seharusnya ini juga akan menjadi doa-doa kita. Kalau kita mengatakan saya siap menjadi saksi, harusnya ini juga menjadi doa kita. Kita buka Efesus pasal 1. Ada 2 isi doa Paulus, saudara. Yang pertama di ayat 17. Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Meminta supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ini doa yang pertama. Paulus meminta supaya jemaat itu memiliki roh hikmat dan wahyu, supaya bisa mengenal Yesus dengan benar. Bapak Ibu saudara terkasih, tidak mudah untuk memahami Yesus secara seutuhnya. Kadangkala kita melihat Yesus dari satu sudut pandang, dari sebuah peristiwa. Nanti dalam peristiwa yang lain bisa saja kita merasakan, loh kok begini ya, tidak sama seperti yang dulu. Lalu seperti apa Yesus? Seperti apa Allah kita? Memang terlalu luas, saudara, kalau kita mau bicara soal Allah. Jauh melampaui akal pikiran kita. Tidak mungkin kita bisa menjangkau dan melihat secara keseluruhan. Terlalu besar Allah kita. Dan pikiran kita ini terlalu kecil, terlalu sederhana. Tetapi bukan berarti mustahil kita mengenal dan memahami Allah. Bisa. Memang tidak mudah. Para murid pun gagal, saudara, untuk memahami siapa Yesus. Kepada mereka sudah ada kitab Taurat, kitab nabi-nabi. Mereka baca. Tetapi mereka tidak mengerti isinya. Mereka ikut Yesus 3,5 tahun. Dengerin langsung Yesus ngomong apa. Lihat langsung Yesus melakukan apa. Tapi tetap juga tidak mudeng. Mereka tetap tidak mengerti isi firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara, ketika Yesus sudah bangkit, Yesus tidak langsung naik ke surga. Tapi dia datang lagi kepada para muridnya, menampakkan diri berulang-ulang. Untuk apa? Untuk menjelaskan isi kitab suci. Lukas 24 ayat 45 mengatakan, lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Pikiran yang tadinya tumpul, yang tadinya banyak sumbatannya, orang Jawa bilang dedel, angel dikandani, angel ngertine. Tapi hari itu Tuhan buka, ada pencerahan, ada pengertian-pengertian yang baru, sehingga apa yang selama ini mereka baca, yang mereka dengar, yang mereka lihat, hari itu para murid mengerti. Dan dengan bekal pengertian ini mereka bisa menjadi saksi, tahu apa yang mesti dibagikan, diceritakan, dikhotbahkan. Petrus pada hari Pentakosta bisa langsung ngomong panjang lebar, tidak pakai persiapan tuh saudara, langsung khotbah di hadapan ribuan orang dan membuat banyak orang percaya, bertobat. Karena Petrus sudah mengerti apa yang Tuhan firmankan, siapa itu Yesus. Nah saudara, bagaimana dengan kita? Karena kita tidak ketemu Yesus secara langsung, kita tidak ngobrol langsung dengan Yesus, kita tidak langsung melihat, berjumpa dengan wajahnya Yesus. Lalu bagaimana kita bisa memahami firman Tuhan itu? Jangan khawatir. Di dalam bacaan kemarin minggu, saudara, Yesus mengatakan kepada para murid, aku akan memberikan Roh Kudus yang akan mengajarkan kepadamu dan mengingatkan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus dikirim, diutus kepada kita, mengajar dan mengingatkan apa yang sudah pernah kita dengar atau yang pernah kita baca. Oleh karena itu Paulus, saudara, mengajak kepada kita sekalian untuk sekali lagi menundukkan diri di hadapan Roh Kudus, meminta supaya Roh Kudus yang dikirim oleh Yesus Kristus itu betul-betul tinggal di dalam hati kita dan menerangi seluruh akal pikiran kita. Roh hikmat
Bukan hikmat dunia, tetapi hikmat yang berasal dari Allah Bapa di surga. Pengertian bukan pengertian dunia, bukan kepandaian manusia, tetapi hikmat dari Allah lah yang akan menolong kita memahami setiap bacaan firman Tuhan. Bagian kita adalah merendahkan hati, membuka diri selebar-lebarnya untuk dibimbing oleh Roh Kudus. Mau diajari. Merendahkan diri, saudara, di hadapan Tuhan berarti bersikap sebagai seorang murid yang mau belajar. Yang bukan bersikeras untuk mengatakan saya tidak bisa, pokoknya selama-lamanya saya tidak bisa. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda punya pekerja rumah tangga, kebetulan dia belum pernah kerja di tempat lain, baru hari itu datang ke rumah Anda, mestinya belum punya pengalaman, agak kurang pinter gitu ya. Lalu Anda ajari, Mbak, kalau membersihkan meja itu caranya begini, kalau membersihkan hiasan-hiasan itu caranya begini, kalau membersihkan perabot-perabot yang ini caranya begini. Kan setiap barang itu perlakuannya berbeda ya. Lalu pekerja ini bilang, Bu, saya ini orang bodoh. Wes toh ndak usah disuruh macem-macem. Ndak usah diajari macem-macem. Nanti pasti saya salah lagi kok. Daripada saya dimarahi ibu. Wes mending saya ndak usah kerja. Saya kerja yang bisa aja. Ndak usah ditambahi macem-macem. Anda jengkel enggak? Dijawab gitu. Mestinya jengkel ya. Sudah dibayar, ndak dimarahi, tapi diajari ben lebih pinter. Tapi ngomongnya, aku wis bodoh, ora iso apa-apa, ya ndak usah diajari apa-apa. Mau terima gajinya, tapi ndak mau kerja dengan lebih baik. Jengkel lah. Bayangkan saudara, Tuhan Yesus kira-kira jengkel ndak? Kita bilang saya ndak ngerti, ndak bisa. Tuhan mau ngajari, Tuhan kasih Roh Kudus, tapi kita tetap bilang, wes mbuh Tuhan, aku rak mudeng. Sudah stop, tidak mau lagi baca Alkitab, tidak mau lagi dengar khotbah. Orang mudeng Tuhan. Sudahlah, saya jadi orang Kristen itu biasa aja. Pokoknya sudah dibaptis, pokoknya kebaktian setiap minggu, sudah selesai. Tidak usah disuruh macam-macam. Nanti gagal mesti. Anyel enggak Tuhan? Kalau lihat orang Kristen kayak begini. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita, ya mari kita sambut dengan sukacita. Tuhan memberikan Roh Kudus, mari Roh Kudus hadir dalam diriku, saya mau belajar. Nah, ketika kita mengerti, kita bisa bersaksi, kita punya materi. Kita tidak akan bisa presentasi kalau kita tidak punya materi. Tapi kalau kita mengerti isi firman Tuhan, kita bisa bagikan, ceritakan, sampaikan itu kepada orang lain, sehingga mereka yang tidak mengerti firman Tuhan, mereka yang tidak percaya Tuhan menjadi mengerti. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua, saudara, di dalam ayat 18, Paulus mengatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Sampai situ dulu. Paulus berdoa supaya Tuhan menjadikan mata hati kita terang, supaya kita mengerti pengharapan apa yang kita miliki. Kita punya pengharapan apa? Secara banyak orang Kristen itu ngelokro hidupnya, putus asa, gampang mengeluh, merasa hidup sangat berat, tidak tahu jalan keluarnya bagaimana, menangis berhari-hari, tidak lagi antusias untuk menjalani kehidupan. Banyak orang Kristen merasa hidupnya terlalu buruk. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti, mereka itu punya pengharapan apa. Kita sudah dipanggil oleh Tuhan, kita ditebus oleh Tuhan, kita diberi predikat anak-anak Allah. Itu bukan predikat sembarangan, itu bukan hanya sekedar status yang main-main. Tetapi di dalam semua panggilan itu ada sebuah pengharapan yang besar. Dan ini yang kita harus mengerti, supaya hidup tidak berputus asa, hidup tidak melo terus, hidup tidak datar-datar saja, tetapi hidup dengan penuh semangat, antusias, dan berkarya. Nah, pengharapan apa, saudara? Ada dua juga. Yang pertama, kalimat selanjutnya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa kayanya kemuliaan yang Tuhan berikan kepada orang-orang kudus, kepada orang percaya, kepada Anda dan saya. Saudara, kita pasti ingat dan menyadari betul, kita ini terlahir sebagai orang berdosa. Dosa itu berarti hina, jijik, kotor, sampah, tidak ada artinya. Hidup kita ini hanya mengecewakan Tuhan saja. Hidup kita ini menjadi kotor di hadapan Tuhan.
Tetapi karena melalui karya penebusan yang Yesus lakukan, Dia menyucikan kita. Dia mengangkat derajat kita menjadi anak Allah. Kita bukan lagi orang buangan. Tuhan memberikan status baru kepada kita. Dari makhluk berdosa menjadi makhluk yang mulia. Mulia itu berarti terhormat, dipandang, dihargai. Tuhan tidak menyepelekan kita, Tuhan tidak pandang sebelah mata, Tuhan tidak mencibir kita. Tetapi Tuhan memberi kemuliaan, menghormati kita, memberikan sebuah kedudukan yang layak. Nah, ketika kita diberikan kemuliaan semacam ini harus kita pahami betul, saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa menjaga kemuliaan yang Tuhan sudah berikan itu. Jangan lagi mengotori diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang tercela. Jangan lagi mengotori pikiran kita dengan pikiran yang buruk, tutur kata dan perbuatan kita yang jahat, percabulan, dan rupa-rupa hawa nafsu duniawi yang sama sekali tidak baik untuk dipandang, yang sama sekali tidak layak untuk diberikan persembahan kepada Tuhan. Kita sudah mulia, jangan dikotori lagi. Dijaga kehormatan ini, dijaga kemuliaan ini. Ini sebuah anugerah. Kita hanya bisa menjadi saksi Kristus kalau kita menjaga hidup kita ini kudus, mulia. Nah, kalau perbuatan kita sembrono, sembarangan, kita melakukan yang jijik, yang kotor, orang mau bilang apa? Mungkin kita pintar nasihati orang, mungkin kita pintar memberitakan firman Tuhan. Tapi orang lalu bertanya, lah perbuatannya kayak gitu kok. Kesaksian apa itu? Orang tidak akan percaya, orang tidak akan gubris, dan orang juga tidak mau cari tahu lebih dalam tentang firman Tuhan. Tidak lagi mau mengerti lagi siapa Tuhan, cukup dengar sekali. Tapi tidak mau lagi menggali dan coba cari tahu. Hanya memberitakan kayak gitu kok. Ngapain percaya dengan yang diberitakan? Kalau kita ngomong misalnya ya soal kesehatan, oh hidup sehat itu begini loh, minum air putih yang banyak, makan sayur, makan buah-buahan. Nah, tapi kita yang ngomongnya sakit-sakitan, badannya loyo, lemes, tidak bisa apa-apa gitu ya. Nah kok kita mau ngasih tahu orang tentang kesehatan? Ya orang tidak percaya tuh. Ya berarti kan kamu tidak ngelakuin. Atau teorimu salah. Makanya kamu melakukan tapi hasilnya salah. Kalau kita memberitakan firman Tuhan, saudara, menjadi saksi Kristus, jaga kehormatan diri kita. Jauhi perbuatan-perbuatan yang tercela, yang cabul, yang jahat, yang kotor. Dan pengharapan yang kedua adalah di dalam ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Yesus berkuasa. Kuasa itu dinyatakan dalam kehidupan kita asal kita percaya. Anda sedang punya masalah? Masalah apa yang Anda hadapi? Anda percaya masalah itu pasti akan selesai. Yakin masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Apa buktinya kalau yakin? Adakah senyum di wajah kita? Adakah sukacita terpancar dari kehidupan kita? Adakah semangat itu ada membakar dalam diri kita? Adakah ketekunan, tanggung jawab, disiplin dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan itu, dalam pelayanan kita tetap kita lakukan? Atau bagaimana sikap kita? Mudah, saudara, untuk bilang percaya. Tapi nyatanya banyak ekspresi dari diri kita yang tidak menyatakan bahwa kita ini percaya. Kita sedang berbeban berat, putus asa, marah, sedih, nangis. Itu ekspresi yang sering kali muncul. Di mana percayanya? Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau kita percaya Tuhan itu hebat, Tuhan itu berkuasa, dan mau menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita, buktikan itu melalui sikap hidup kita, senyuman kita, wajah kita, tutur kata kita, cara pikir kita, cara pandang kita tentang orang lain. Jangan semua dianggap buruk. Satu orang yang jahat pada kita jangan berarti semua orang itu jahat. Rugi kita kalau melihat semua orang jahat. Tunjukkan dengan cara pandang kita yang positif tentang sesama. Tunjukkan dengan sikap hidup yang tetap jujur, tetap mengasihi dan baik. Ketika kita percaya Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan kita, kesaksian yang kita sampaikan bukan menjadi kesaksian yang kering, tapi kesaksian yang hidup. Kita katakan, kita gembar-gemborkan, kita yakinkan orang lain Tuhan itu hebat. Buktinya
Saya walaupun punya masalah, walaupun hidupku berat, aku tetap tersenyum. Aku tetap memandang hari depan lebih baik. Karena percaya Tuhan menuntun setiap kehidupan kita hari demi hari. Buktikan, saudara. Kesaksian tidak hanya di mulut bibir, tapi dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dua doa ini menjadi kekuatan bagi kita. Kita memang tidak bisa. Kita memang tidak layak. Kita ini punya banyak kelemahan. Tapi kuasa dari tempat tinggi sudah diberikan, dinyatakan kepada para murid dan kepada kita semua. Tunggu apa lagi? Apalagi alasan bagi kita untuk menolak. Saya tidak bisa. Saya tidak mau bersaksi. Alasan apa lagi yang akan kita berikan? Tuhan sudah memberikan kepercayaan anugerah kepada kita. Masakan kita mau menolaknya? Sambutlah kepercayaan ini dengan sukacita dan dengan bertanggung jawab. Saksikan, bagikan, ceritakan, hadirkan kasih Tuhan. Banyak orang masih berjalan dalam kegelapan. Banyak orang hidup dalam kemelut, dalam pikiran-pikirannya sendiri, dalam kegalauannya sendiri, dalam kekacauan hidupnya sendiri. Frustasi. Kasihan. Para murid ketika melihat Yesus naik ke atas ke surga, mereka terus menatap ke langit bengong. Heran, kok iso ya Yesus naik ke surga? Tapi para malaikat kemudian segera datang dan mengatakan, hei murid-murid, hei orang Galilea, ngapain menatap ke langit terus? Apa yang dicari di sana? Banyak orang hanya takjub untuk melihat Yesus tuh hebat ya. Bisa menyembuhkan orang lumpuh, bisa mengubah air jadi anggur, bisa menyembuhkan orang kusta, bisa membuat 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang. Hebat ya. Tapi ketakjuban itu tidak bermakna apa-apa dalam diri kita. Ketika kita punya masalah, melokro. Kita disuruh cerita, tidak bisa. Disuruh doa aja, wegah. Lalu, ya, apa artinya keterpesonaan kita itu terhadap kuasa Tuhan? Para murid diingatkan, jangan terus menatap ke langit. Tapi lihatlah sekelilingmu itu loh. Kamu hidup di bumi. Lihat orang-orang sekitarmu. Mereka yang masih belum kenal Yesus. Mereka yang masih mati-matian menolak nama Yesus. Itu tugasmu. Hadir bagi mereka. Segera ceritakan, sampaikan nama Yesus. Berikan kasih Tuhan kepada mereka. Hadirlah bagi sesama kita. Memang tidak gampang. Berat tantangannya. Tapi kita harus segera melakukan ini. Biarlah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pada hari ini tidak hanya membuat kita takjub terpesona dengan apa yang Yesus lakukan. Tapi segera lakukan tugas pengutusan ini, kepercayaan yang Tuhan berikan dengan bersegera, antusias. Ya Tuhan, kami siap. Karena Engkau memanggil kami dan memperlengkapi kami. Tuhan memberkati kita. Amin.
Tuhan, marilah dengan bangkit berdiri kita bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, diingatkan kepada kita bahwa tanggal 15 Mei nanti adalah kebaktian Pentakosta, dan di dalamnya kita juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur tahunan kita. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan amplop persembahan TGD dapat mengambilnya di depan, karena tahun ini amplop tidak dibagikan ke rumah, tapi Bapak Ibu Saudara bisa mengambilnya di depan ruang kebaktian ini. Dan menjelang Pentakosta akan diselenggarakan pekan doa dari tanggal 9 sampai 14 Mei, Senin sampai Sabtu jam 6:30 malam di tempat ini. Kita akan belajar bersama tentang arti doa, dan kita juga belajar dari beberapa tokoh yang berdoa, dan kita akan juga mendengarkan sebuah kesaksian tentang pelayanan misi dan ibadah taizé pada hari Jumat. Kita akan melakukannya bersama-sama untuk semakin memahami akan firman Tuhan dan juga mempersekutukan kita dengan saudara-saudara seiman. Dan Bapak Ibu Saudara yang mempunyai anak-anak yang usia sekolah minggu bisa segera mendaftarkan juga ke guru kelas masing-masing atas acara RC itu untuk kelas 4 sampai 6 dan SAL itu untuk kelas 1 sampai 3 SD. Mengisi liburan sekolah mereka dengan hal-hal yang positif. Mari saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk sebuah kepercayaan besar yang Tuhan berikan kepada kami. Kini kami mengerti bahwa tidak seharusnya lagi kami menolak panggilan ini, karena ini sebuah anugerah, bukan beban. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan ini, melainkan dengan antusias sukacita melakukan bagian kami, membagikan kasih Tuhan kepada mereka yang berduka, yang berbeban berat, memberikan nasihat penghiburan kepada mereka yang sesat jalannya, dan menolong mereka untuk mengerti, memahami, merasakan kasih Tuhan. Pilihlah hati kami masing-masing ya Bapa, dan perkenankanlah kami untuk melakukan bagian ini dengan sebaik-baiknya. Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kasihanilah kami Tuhan, dengan segala persoalan yang belum juga kunjung selesai. Rasanya setiap hari selalu saja ada masalah-masalah yang baru. Untuk itu Bapa, berikan kekuatan kepada kami, kesabaran untuk bertahan dalam semuanya ini, supaya kami tetap memandang kepada Engkau. Kami tetap berharap kepada Engkau dan memohon kasih anugerah Tuhan, sehingga dalam segala perkara yang ada, kami boleh menjalaninya dengan sukacita, dengan kebahagiaan penuh, karena tumpuan kami pada Tuhan, bukan pada apa yang ada di dunia ini. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah karuniakan kepada bangsa dan negara kami. Betapa besarnya kekayaan alam, betapa banyaknya sumber daya manusia, semuanya Tuhan berikan. Mampukanlah kami untuk mengolahnya dengan baik, mengelolanya dengan bertanggung jawab, supaya kekayaan-kekayaan yang Tuhan berikan ini tidak hanya dimanfaatkan bahkan untuk orang-orang luar saja, tetapi bagi rakyat negeri sendiri. Kami pun boleh merasakan nikmat berkat Tuhan ini dan boleh mendatangkan banyak hal yang baik bagi rakyat Indonesia. Tuhan, dalam kemurahan kami memohon. Kami berdoa Bapa untuk gereja-gereja Tuhan, mereka yang sedang berjuang untuk mendapatkan izin tempat beribadahnya. Mereka yang berjuang untuk menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan kehadiran orang Kristen di sana. Tuhan, kiranya Engkau menyertai perjuangan teman-teman kami ini, saudara-saudara seiman kami. Dan biarlah mereka juga dengan lembut, dengan penuh cinta kasih, melakukan perjuangan ini. Bukan dengan kekerasan, apalagi dengan kemarahan dan kepahitan. Bukan dengan perang mengangkat senjata. Tetapi biarlah mereka tetap membawa nama Yesus Kristus dan meneladani apa yang Tuhan ajarkan.
Dan kami juga berdoa untuk GKI Peterongan yang Tuhan telah berkati sekian puluh tahun lamanya. Berkati persiapan-persiapan untuk rangkaian acara jubilium pada bulan Oktober nanti. Kami juga berdoa untuk panitia Paskah Pentakosta yang masih terus bekerja, merancangkan berbagai macam acara. Tuhan kiranya Engkau menolong kami yang telah Engkau pilih ini. Juga berkati rangkaian pekan doa tanggal 9 sampai 14 Mei nanti. Biarlah persekutuan-persekutuan ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami sekalian dan juga menolong kami untuk semakin mengenal Tuhan dan semakin membesarkan nama Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang siang nanti akan berangkat untuk acara family camping dan juga acara keakraban guru sekolah minggu. Di dua tempat yang berbeda, Tuhan kiranya hantarkan perjalanan kami dengan selamat. Dan sungguh Tuhan, kami membutuhkan anugerah-Mu, cuaca yang cerah, menaungi kami sekalian, supaya selama 2 hari ini seluruh rangkaian acara berjalan dengan baik, dan semua peserta panitia juga tetap memiliki kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu, dan kami juga boleh merasakan berkat yang daripada Tuhan melalui rangkaian acara ini. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Berkati pula pergumulan-pergumulan kami pribadi, kami yang sedang lemah, kami yang sedang sedih, kami yang sedang kebingungan, kami yang kesulitan mencari jalan keluar atas persoalan hidup kami. Ajar kepada kami untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga kami membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi karya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, dalam kemurahan kami memohon. Kami naikkan semua permohonan kami ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami yakin dan percaya Tuhan yang begitu baik dan mengasihi kami. Tuhan yang pula mengajarkan kepada kami untuk berdoa. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, saya akan bacakan sebagian dari firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kehidupan, kesehatan, serta kesempatan untuk kami boleh memberikan sebagian berkat yang telah Engkau berikan buat kami. Selain dari sebagian harta yang kami kumpulkan ini, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat memberikan seluruh hidup kami, dapat memuliakan nama-Mu, sehingga kami menjadi batu hidup di tangan Tuhan. Berkati persembahan kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Saudara, siapa di antara kita yang mau menerima kepercayaan dari Tuhan, menjadi saksi Kristus, membagikan cinta kasih-Nya kepada Tuhan? Ada yang mau menerima kepercayaan dari Tuhan? Mau, tapi malu. Tuhan melihat hati saudara. Sediakanlah hatimu untuk diutus oleh Tuhan. Maka sesungguhnya Tuhan sendiri yang bekerja dalam kehidupan Anda sekalian, kehidupan kita semua, untuk memberitakan Injil Yesus Kristus sampai ke ujung bumi, dalam dunia yang gelap.
Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara kepada Kristus dalam kemuliaan-Nya yang kekal, akan senantiasa melengkapi, menguatkan, meneguhkan, dan mengokohkan saudara dalam perjalanan hidupmu dan dalam kesanggupanmu menjadi saksi Kristus sampai selama-lamanya. Amin.